Nah, di session selanjutnya kita akan berbicara bagaimana tata cara stop ya, serah terima operasi proyek, serah terima aset proyek, dan serah terima proyek secara keseluruhan. Nah, tata cara stop, start, dan STP ini adalah alur proses serah terima. Ini proyek dengan sumber dana dari LOAN atau APLN atau APBN ya. Pertama itu koordinasi, pelaksanaan testing dan commissioning. Selanjutnya koordinasi penerbitan SLO, kemudian membuat berita acara COD, kemudian membuat bicara energize. Nah, selanjutnya melaksanakan stop ya, setelah terima operasi proyek ya. Selanjutnya membuat TOC, dari TOC itu pelaksanaan FAC, kemudian selanjutnya membuat STP ya, setelah terima proyek. Nah, setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan tertulis ya kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Nah, PPK menugaskan kepada PPHP untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Atau pembayaran dilakukan 100% dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak gitu ya. Kemudian penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Nah, serah terima pekerjaan itu meliputi ya, pertama, sesuai kontrak terdapat dua jenis serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan tahap 1 atau TOC atau serah terima pekerjaan tahap 2 FAC. Nah, secara internal institusi PLN, penyerahan pekerjaan kepada institusi PLN terkait A. Serah terima sebagian pekerjaan dari tim supervisi konstruksi kepada tim commissioning yang bertanggung jawab melakukan supervisi commissioning yang harus mengacu sesuai kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga. Kemudian, serah terima pengoperasian dari yang mewakili owner, pemilik proyek ya, WIP, kepada institusi yang akan bertanggung jawab melakukan operasi, pemilik atau pengelolaan aset, PLN regional atau anak perusahaan. Serah terima proyek dari manajemen PLN kepada pengelola aset. Nah, serah terima pekerjaan tahap 1 ya, taking over certificate, TOC. Sesuai kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga kontraktor itu diatur bahwa serah terima pekerjaan tahap 1 taking over certificate itu dapat dilakukan apabila pekerjaan telah diselesaikan dan telah dilakukan pengujian atau commissioning. Nah, apabila performance test telah berhasil dilakukan sesuai kontrak dan telah disetujui hasilnya oleh tim commissioning, kontraktor berhak meminta diterbitkan taking over certificate. Nah, ketentuan TOC ya, taking over certificate, unit layak operasi dengan terbitnya sertifikat layak operasi. Kemudian legal release, kemudian punch list atau NCR yang measure yang telah diselesaikan. As-built drawing diselesaikan. Panduan operasi atau pemeliharaan telah diterbitkan. Penerbitan TOC ini perlu didasarkan pada berita acara pemeriksaan progres di lapangan yang juga memuat tentang target penyelesaian panelis dan NCR yang masih belum selesai.
Nah, punch list itu adalah suatu daftar atau catatan dari suatu cacat kerusakan minor yang ditemukan pada saat joint inspeksi antara pihak kontraktor, konsultan, dan engineer yang harus segera diperbaiki oleh kontraktor dan dapat diselesaikan di lapangan. Ya, kalau misalkan ada kerusakan minor, kerusakan kecil. Kemudian ada non-conformance report (NCR). Adalah suatu daftar catatan ketidaksesuaian dari peralatan atau bagian dari unit material yang diadakan kontraktor dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, ya. Jadi artinya di sini spesifikasi yang tidak sesuai ketika saat kontrak kemudian dengan realisasi. Nah, masalah ini bisa berimplikasi terhadap kualitas pekerjaan dari kontraktor dan biasanya tidak bisa diselesaikan antara pengawas di lapangan. Penerbitan TOC dalam hal persyaratan teknis kontraktual TOC itu telah terpenuhi, namun persyaratan administrasi belum terpenuhi. Maka perlu dipertimbangkan tanggal penerbitan TOC berbeda dengan tanggal efektif TOC, ya. Hal ini sering sekali menjadi kendala di lapangan, ya, karena EPC kontraktor berkepentingan dengan saat mulanya masa pemeliharaan, sedangkan owner, pemiliknya itu berkepentingan dengan terpenuhinya semua persyaratan administrasi TOC, ya. Dalam hal persyaratan affidavit telah dipenuhi oleh kontraktor, tetapi masih ada klaim pembayaran yang belum dilaksanakan EPC terhadap subkon dan subvendornya. Maka sebaiknya penerbitan TOC-nya ditunda dan diminta kepada EPC yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya dan menyerahkan surat pernyataan yang telah menyelesaikan atau sepakat menyelesaikan sisa pembayaran yang ditandatangani bersama EPC dan subkon atau subvendornya. Nah, bagaimana dengan menghadapi dengan partial TOC, ya? Pada saat sistem sangat memerlukan suplai daya listrik dari pembangkit yang baru atau masih belum dilaksanakan COD atau TOC, maka parsial atau sebagian COD atau TOC sangat diperlukan. Nah, untuk melaksanakan COD atau TOC parsial dan mengoperasikan unit, perlu diperhatikan bahwa SLO parsial juga perlu diterbitkan. Apabila terdapat peralatan yang tidak memenuhi persyaratan dan harus diganti, serta untuk penggantiannya memerlukan waktu yang lama, maka dilakukan COD atau parsial diberlakukan. Unit dapat dioperasikan dengan peralatan yang telah ada apabila telah memenuhi standar keselamatan operasi, ya. Untuk peralatan yang diganti, itu performance garansinya dimulai sejak beroperasinya peralatan yang baru. Nah, bagaimana masa pemeliharaan? Yang perlu diperhatikan dalam masa pemeliharaan, yang pertama itu adalah kewajiban terhadap pemeliharaan untuk kerusakan, defek dari waranti, ya. Kemudian kewajiban lainnya, misalnya pemenuhan material untuk keperluan operasi selama masa pemeliharaan. Contohnya bahan-bahan kimia dan lain-lain. Dalam hal terjadi defek selama masa pemeliharaan, kontraktor sering tidak berorientasi atau cepat merespon, menyediakan spare part yang dibutuhkan, sehingga perlu diperpikirkan alternatif penyelesaian lain yang lebih cepat, misalnya perbaikan dilakukan oleh PLN dan biaya dibebankan oleh kontraktor, ya. Tidak semua kerusakan dapat direspon oleh kontraktor, misalnya kerusakan karena kesalahan operasi, sehingga itu perlu diantisipasi kriteria antara kesalahan operator dan kelemahan kesalahan peralatan, ya. Jadi memang ini harus digarisbawahi antara dari kesalahan pengoperasian atau memang kelemahan dari kesalahan peralatan. Nah, masa pemeliharaan yang perlu diperhatikan dalam masa pemeliharaan, jaminan pemeliharaan atau perpanjangannya. Hal yang sering terlupakan adalah berlakunya masa jaminan pemeliharaan atau perpanjangannya.
Nah, first inspeksi, ya, hal yang perlu dipersiapkan, disepakati lingkup proses inspeksi, prosedur pelaksanaan proses inspeksi, ya, metode kerja dari unit mesin yang diinspeksi, ya, kemudian tenaga pelaksana proses inspeksi, spare part, dan tools yang diperlukan, lama pelaksanaan proses inspeksi, kemudian tanggal mulai unit shutdown dikoordinasikan dengan P2B, ya, tim supervisi dari PLN, kemudian komunikasi yang jelas dan penanggung jawab kontraktor harus standby di site selama pelaksanaan proses inspeksi. Nah, hal yang perlu diperhatikan, kualitas hasil proses inspeksi haruslah baik. Untuk itu, tim pelaksana dari kontraktor harus orang-orang yang mempunyai pengalaman yang cukup. Apabila terjadi kerusakan serius pada peralatan di luar yang diperkirakan, maka tipe kerusakan yang masih diizinkan harus segera diperbaiki atau harus diganti dengan part yang baru. Nah, waktu pelaksanaan proses inspeksi harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama, ya. Jadi artinya dijadwalkan yang sama, ditetapkan bersama, sehingga keikutsertaan PLN menghindari keterlambatan pelaksanaan proses inspeksi itu sangat diperlukan. Dalam hal kesiapan spare part, nah, jadi apabila spare part yang dibutuhkan untuk perbaikan selama proses inspeksi belum tersedia karena kerusakan di luar prediksi dan ternyata spare part tersebut dimiliki oleh owner PLN, maka bisa menggunakan spare part tersebut terlebih dahulu dan kemudian diganti oleh kontraktor. Dalam hal jumlah tenaga kerja, nah ini sering terjadi jumlah tenaga kerja yang selama proses inspeksi tidak sesuai atau kurang yang disepakati. Nah, untuk menghindari keterlambatan waktu proses inspeksi, owner yang di sini PLN dapat mengerjakan sebagian pekerjaan atas biaya kontraktor dengan persetujuan kontraktor yang bersangkutan. Nah, serah terima pekerjaan tahap 2, ya, atau Final Acceptance Certificate. Final Acceptance Certificate itu dapat diterbitkan oleh pemberi kerja kepada kontraktor apabila telah dilakukan final inspeksi, procedure inspeksi telah dilakukan dan memenuhi persyaratan memuaskan sesuai kontrak dan seluruh pending, outstanding, NCL, defect during warranty period telah diselesaikan seluruhnya oleh kontraktor, ya. Jadi yang tadi NCR, kemudian outstanding itu sebenarnya telah diselesaikan oleh kontraktor. Nah, FAC itu hanya dapat diterbitkan apabila seluruh kewajiban sesuai kontrak dipenuhi oleh kontraktor. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi supervisor bahwa kontrak masih akan berlaku atau valid apabila FAC belum diterbitkan, ya. Apabila terdapat pending item saat proses sebelumnya dan kontraktor tidak lagi bersedia menyelesaikan semua sisa pending, maka perlu diperhitungkan sebagai deviasi dan diamandemen sebagai kerja kurang pada pemberian FAC atau dipotong dari jaminan pemeliharaan yang ada, ya. Kemudian ini adalah serah terima sebagian pekerjaan dari tim supervisi konstruksi kepada tim commissioning atau taking over package (TOP), ya. Jadi serah terima sebagian pekerjaan dari tim supervisi konstruksi kepada tim commissioning dilakukan apabila pemasangan peralatan atau pekerjaan telah dilakukan joint inspeksi atau individual test bersama kontraktor dengan baik sesuai kontrak. Nah, serah terima sebagian pekerjaan TOP itu dapat dilakukan beberapa kali sesuai progres pekerjaan di lapangan. Nah, maksud TOP diterbitkan untuk memastikan bahwa peralatan sudah siap dilakukan commissioning, sehingga tanggung jawab pelaksanaan commissioning dialihkan kepada tim commissioning. Nah, ini bagaimana serah terima pekerjaan, ya. Ini hubungan kerja antara unit PLN commissioning PLN Pelabuhan Ratu, ya, 2x350 MW, ya. Ini ada PLN pusat atau direksi terkait, ya. Kemudian ada PLN Cilegon, jasa sertifikasi atau LMK, kemudian PLN unit terkait P3B Jawa Bali, jasa manajemen konstruksi,
Kemudian selanjutnya ke PLN P3B Jabar, Ketua Tim Commissioning. Nah, kemudian PLN KIT Cilegon, PLT Pelabuhan Ratu. Ini adalah konsultannya. Ini Kaltim PT Prima LN Engineering. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kontraktor, ya. Ini adalah garis komandonya. Ini bagaimana salah satu contoh serah terima pekerjaan dari PLTU Pelabuhan Ratu.